Perkenalkan, saya Agustin Radian Julianti dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, semester 6 dengan NIM 0501303. Kali ini saya akan membahas terkait perencanaan kota ADPU 4433 Modul 3 ya, membahas terkait urbanisasi dan pertumbuhan kota. Banyak yang menganggap urbanisasi dan pertumbuhan kota adalah hal yang sama, namun keduanya memiliki kaitan yang spesifik. Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, atau perubahan status wilayah dari desa menjadi kota. Pertumbuhan perkotaan menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi kota seperti meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di sana sehingga akses yang mudah terhadap tenaga kerja dan meningkatnya permintaan pasar. Selain itu, pertumbuhan kota memicu adanya industrialisasi. Dengan munculnya sektor industri dan pabrik-pabrik di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan pasar yang ada. Hal ini disebabkan hubungan pengaruh urbanisasi semakin banyak karena banyak orang yang pindah ke kota, maka kota tersebut akan tumbuh secara demografis maupun infrastruktur karena pertumbuhan ekonomi yang mulai stabil. Selanjutnya ada siklus dampak urbanisasi. Pertama ada migrasi. Urbanisasi dimulai dari adanya migrasi penduduk yang menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk perkotaan. Yang kedua, dampaknya adalah peningkatan dinamika. Pertambahan penduduk perkotaan, penambahan jumlah penduduk ini secara otomatis memicu dua hal yang saling berkaitan, yaitu peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kegiatan serta kebutuhan pelayanan kota, seperti kebutuhan air, listrik, dan layanan publik lainnya. Yang ketiga, transformasi fisik. Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, dilakukan penambahan, penyediaan, dan pembangunan fasilitas perkotaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perkembangan dan perubahan struktur fisik serta fungsional kota. Yang keempat, tekanan pada ambang batas. Dampak yang paling krusial adalah perkembangan kota akan menerjang ambang batas lingkungan, baik itu komponen alam, berkurangnya lahan hijau, polusi, dan tekanan pada sumber daya alam, serta pada buatan manusia, yaitu kepadatan infrastruktur yang melampaui kapasitas aslinya. Selanjutnya, mengapa perkembangan kota yang sangat pesat menjadi suatu tantangan? Karena pertama, implikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kota. Ketimpangan kecepatan antara pertumbuhan penduduk seringkali jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur, sehingga memunculkan masalah kekurangan perumahan, krisis air bersih, kemacetan lalu lintas, karena jalan tidak menampung volume kendaraan dan penumpukan sampah. Jika infrastruktur gagal mengejar pertumbuhan penduduk, kota akan mengalami penurunan kualitas hidup dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua adalah alasan pertumbuhan kota berlanjut. Kota sebagai magnet yang tidak pernah berhenti menjadikan kota tersebut tumbuh karena dianggap sebagai pusat kesempatan ekonomi. Selama kesenjangan antara desa dan kota masih tinggi, arus urbanisasi akan terus berlanjut, sehingga sulit bagi perencana kota untuk menetapkan kapan sebuah kota harus berhenti tumbuh agar tidak melampaui daya dukungnya. Yang ketiga, pengendalian pertumbuhan kota. Menjaga keseimbangan dengan mengendalikan kota bukan berarti menghentikan ekonomi, melainkan mengatur arahnya. Namun, pengendalian seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi atau pengembang swasta. Tanpa pengendalian yang ketat seperti zonasi atau izin bangunan, akan terjadi pemekaran kota yang tidak teratur, yang memakan lahan produktif di pinggiran kota. Selanjutnya yang keempat,
Pemerintah perlu melakukan intervensi. Peran aktif pemerintah sebagai wasit dan pengatur. Pemerintah tidak bisa hanya menjadi pengamat. Intervensi dibutuhkan untuk memastikan pembangunan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keadilan sosial dan kelestarian alam. Tanpa intervensi seperti penyediaan transportasi publik massal atau pembangunan rusunawa, kota akan menjadi sangat mahal bagi rakyat kecil dan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Selanjutnya, solusi strategis pertumbuhan kota. Pertama, perencanaan kota infrastruktur yang proaktif dan terintegrasi. Ketimpangan kecepatan antara populasi dan sarana, pemerintah harus beralih dari pembangunan yang bersifat reaktif menjadi proaktif, seperti membangun pusat hunian dan ekonomi yang terintegrasi langsung dengan transportasi publik massal untuk menekan kemacetan. Yang kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru, desentralisasi, yaitu mengurangi beban kota utama dengan membangun desa kota untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan peluang ekonomi di pedesaan agar arus urbanisasi tidak menumpuk di satu titik. Lalu yang ketiga, penguatan regulasi dan penegakan hukum atau zonasi. Untuk menghadapi benturan kepentingan dengan pengembang swasta, diperlukan ketegasan untuk pengendalian tata ruang, yaitu dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang ketat untuk memastikan zonasi lahan produktif dan ruang terbuka hijau tidak beralih fungsi menjadi beton untuk memastikan zonasi lahan produktif dan ruang terbuka hijau tidak beralih fungsi menjadi beton secara tidak teratur. Dan izin mendirikan bangunan IMB atau PBG yang selektif dengan mengawasi setiap pembangunan agar tetap sesuai dengan kapasitas daya tampung lingkungan. Dan yang terakhir, intervensi pemerintah untuk keadilan sosial. Pemerintah wajib hadir melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas seperti kebijakan subsidi transportasi publik dengan tujuan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum melalui subsidi dan perbaikan layanan demi kelestarian alam dan efisiensi kota. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.